Halo teman, aku Tina. Aku ingin berbagi pengalamanku menggunakan kartu kredit. Kalian semua tahu kan apa itu kartu kredit? Awalnya, aku mengira bahwa selain untuk kemudahan bertransaksi, kegunaan utama dari kartu kredit sesuai namanya adalah untuk berhutang, alias mengkredit pembayaran. Sehingga aku tidak perlu membayar semua tagihanku secara penuh. Cukup dicicil saja setiap bulan. Dulu, hobiku ada dua, berbelanja dan hangout. Aku sering membeli baju, sepatu, kosmetik, pernak-pernik, dan juga nongkrong sambil ngobrol dengan teman-teman di kafe-kafe. Kartu kredit selalu menjadi senjata andalan untuk menyalurkan hobiku berbelanja dan bersenang-senang. Karena aku cukup membayar hanya sebagian kecil saja dari tagihan yang datang setiap bulannya. Lalu sisanya bisa aku cicil semampuku. Tahu tidak teman-teman, tanpa aku sadari, ternyata jumlah tagihan termasuk beban bunganya yang datang setiap bulan bukannya semakin kecil, malah semakin membengkak mencapai limitnya, 50 juta. Sehingga untuk membayar minimum cicilan saja aku sudah tidak mampu. Dan akhirnya kartu kreditku diblokir. Dan aku sempat stres dan bingung, bagaimana cara melunasi hutang kartu kreditku? Karena aku sendiri baru tersadar, aku hanya memiliki sedikit tabungan. Beruntung aku bertemu dan sempat dinasihati Pak Eko, yang merupakan praktisi keuangan dan investasi, penulis buku Financial Wisdom. Kami berdiskusi tentang pola penghasilan dan pengeluaranku, juga membahas kewajibanku lainnya, serta aset yang aku miliki. Karena aku merasa kapok terbelit hutang dan ingin segera melunasi hutang kartu kreditku, akhirnya dengan sangat terpaksa aku harus merelakan kehilangan salah satu aset yang aku miliki, yaitu menjual mobil baruku yang belum genap setahun aku beli dan menggantinya dengan mobil second yang lebih murah, agar aku memiliki kelebihan dana untuk bisa melunasi seluruh hutang kartu kreditku. Satu hal yang aku syukuri dari pengalaman burukku tadi, kini aku menjadi sadar dan mau belajar untuk berubah. Sekarang aku lebih tahu bagaimana cara mengelola uang dan cara terbaik menggunakan kartu kredit. Teman-teman pasti mau tahu kan bagaimana aku bisa berubah? Ini kelanjutan kisahku yang ingin aku bagikan setelah aku mendapatkan beberapa tips dari Pak Eko. Pertama, kini aku selalu merencanakan seluruh penghasilan dan pengeluaranku di awal bulan. Aku harus membuat pos-pos prioritas pengeluaran dan mengalokasikan besarnya kebutuhan untuk setiap pos-pos tersebut, termasuk juga untuk cicilan-cicilan hutang yang menjadi kewajibanku. Prinsipnya, jumlah semua pengeluaran tersebut tidak boleh melebihi penghasilanku. Teman-teman ingat kan nasihat yang sering kita dengar dari orang tua kita? Jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang. Kini aku bahkan mewajibkan diriku untuk selalu menabung paling tidak 10% hingga 20% dari penghasilanku di awal bulan. Sehingga alokasi pengeluaran bulanku tidak melebihi 80% atau 90% dari penghasilanku. Kedua, dan ini yang cukup sulit di awal masa perubahanku, aku harus disiplin dan tahan godaan untuk tidak berbelanja atau membeli sesuatu yang tidak direncanakan. Memang berat sih, namun ketika niat kita sudah bulat untuk berubah, ternyata bisa juga menjalani kebiasaan baru untuk hanya berbelanja atau membeli sesuatu yang memang sudah direncanakan dan dibutuhkan saja, bukan yang diinginkan. Ketiga, dengan adanya perencanaan, kini aku bisa membatasi penggunaan kartu kredit betul-betul hanya sebagai pengganti uang tunai, bukan lagi untuk berhutang atau mengkredit. Semua transaksi belanja dan pengeluaran lainnya yang menggunakan kartu kredit selalu sanggup aku bayar secara penuh ketika tagihan kartu kredit datang. Aku tak pernah lagi mencicil tagihan kartu kreditku seperti dulu, sehingga bisa terhindar juga dari beban bunga yang tidak perlu. Nah, dengan ketiga langkah tadi, kini kartu kreditku justru menjadi temanku yang baik dalam pengelolaan keuangan pribadiku. Oh ya teman-teman,
Dari pengalamanku tadi, sekarang aku jadi sadar bahwa jika kita mulai tidak mampu membayar tagihan kartu kredit setiap bulannya secara penuh, itu sebenarnya tanda-tanda tidak beresnya cara kita mengelola uang, atau ada yang salah dengan gaya hidup kita. Ini tanda-tanda agar kita mulai mengevaluasi cara kita mengelola uang. Jadi, aku ingin mengajak teman-teman sekalian agar berhati-hati dalam menggunakan kartu kredit. Dan mulailah melakukan perencanaan dan pengelolaan uang dengan bijak. Kalau tidak ada perencanaan, bisa-bisa kartu kredit yang selalu ada di dompet kita akan seperti senjata makan tuan yang menjerumuskan kita ke dalam belitan hutang. Semoga teman-teman sekalian bisa belajar dari kisah dan pengalamanku ya. Sampai jumpa dengan kisahku yang lain. Salam!